Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas kelas dengan judul Implementasi Bisnis Model Kanvas dan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi dalam Proses Migrasi Auto Dispatch System pada PT Pama Persada Nusantara Distrik Hideko. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Hariawan Setia Pamungkas, Muhammad Faizal Fahmi, dan Lutfan Adi Pratama. Kemudian dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Baik, adapun agenda presentasi pada kesempatan ini yang utama itu ada abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dasar teori, bab 3 ada metode penelitian dan daftar pustaka. Terkait dengan abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bisnis model Canvas dalam manajemen proyek migrasi auto dispatch system di industri pertambangan, di mana proses migrasi atau peralihan sistem industri pertambangan sering membutuhkan adaptasi cepat terhadap sistem baru untuk menjaga operasional dan produktivitas. Manajemen proyek yang efektif sangat penting dalam proses migrasi sistem seperti auto dispatch system. Bisnis model Canvas adalah pendekatan yang efektif dalam pengembangan produk dan menjaga keberlanjutan bisnis di era teknologi yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan bisnis model Canvas dalam manajemen proyek migrasi auto dispatch system di industri pertambangan. Dan hasil analisis diharapkan memberikan panduan berharga bagi perusahaan pertambangan dalam mengelola proses migrasi dengan lebih efisien dan efektif, serta memaksimalkan keberlanjutan bisnis mereka. Kemudian, industri pertambangan ini merupakan sektor yang vital, kita ketahui dalam perekonomian global yang terus berubah. Proses migrasi sistem di industri ini seperti pergantian atau upgrade sistem memerlukan adaptasi yang harus cepat dan untuk menjaga kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dalam hal ini, pendekatan manajemen proyek yang efektif sangat diperlukan dan bisnis model Canvas digunakan sebagai alat untuk merancang menggambarkan model bisnis perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan bisnis model Canvas dapat meningkatkan efektivitas pengembangan produk, keberlanjutan bisnis di tengah perubahan teknologi. Namun, masih sedikit penelitian yang menganalisis penggunaan pendekatan ini dalam migrasi sistem industri pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan bisnis model Canvas dalam manajemen proyek migrasi auto dispatch system di industri pertambangan. Analisis ini akan membahas dampak penerapan pendekatan ini terhadap pengembangan produk dan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam menghadapi perubahan sistem. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi perusahaan pertambangan untuk mengelola proses migrasi sistem secara lebih efisien dan efektif, serta memaksimalkan keberlanjutan bisnis mereka di tengah dinamika industri yang terus berubah. Adapun perumusan masalah, yang pertama itu bagaimana proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Disco. Kemudian bagaimana penerapan bisnis model Canvas dalam proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Disco. Kemudian bagaimana tingkat efektivitas penggunaan bisnis model Canvas dalam proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Hideko. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama ini untuk menganalisa penerapan bisnis model Canvas dalam proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Hideko. Kemudian terkait dengan ruang lingkup penelitian, yang pertama penelitian ini berfokus pada proses migrasi auto dispatch system yang dilakukan pada proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Hideko. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada penerapan bisnis model Canvas dalam proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Hideko. Dengan manfaat penelitian
Yang pertama, mengetahui penerapan bisnis model kanvas dalam migrasi auto display system yang terjadi dalam pertambangan batubara, Pama Persada, Nusantara Distrik Itiko. Kemudian yang kedua, ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan bisnis model kanvas dalam proses migrasi auto dispatch system yang terjadi dalam proyek pertambangan batubara PT Pama Persada Nusantara Distrik Itiko. Kemudian untuk selanjutnya akan diteruskan rekan kami, Mas Lutfan Andi Pradana. Oke, mengenai bab 2, kajian pustaka dan dasar teori yang pertama mengenai pertambangan. Pertambangan sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah atau bumi untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batu bara jelasnya sangat berbeda, yaitu untuk pertambangan mineral sendiri itu merupakan pertambangan yang dari kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Kemudian pertambangan batu bara itu adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Terus mengenai jasa pertambangan batu bara, jadi proses bisnis jasa batu bara ini umumnya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap eksplorasi atau penemuan lokasi tambang batu bara yang potensial, kemudian tahap produksi itu mulai dari konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan reklamasi tambang. Di dalam proses pertambangan, itu ada beberapa aktivitas yang melingkupi ruang lingkup dari produk jasa pertambangan batu bara. Antara lain bisa dari eksplorasi, verifikasi cadangan, inventarisasi SDM untuk wilayah usaha pertambangan, pengurusan atau verifikasi FS, rencana dan desain tambang, kajian economical mining, rencana reklamasi, kajian AMDAL, kajian K3, sampai kajian pemasangan alat ukur. Yang jelas adalah setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam penambangan itu sudah terjelaskan. Kemudian mengenai inovasi model bisnis. Jadi model bisnis ini merupakan cerita yang menjelaskan bagaimana perusahaan bekerja dan model bisnis ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu pelanggannya itu siapa, terus apa yang dihargai oleh pelanggannya, terus bagaimana kita menghasilkan uang dalam bisnis ini, apa logika ekonomi yang mendasari dan menjelaskan bagaimana kita dapat memberikan nilai kepada pelanggan dengan biaya yang sesuai. Nah, esensi model bisnis ini adalah mendefinisikan cara di mana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan, menarik pelanggan untuk membayar atas nilai tersebut, dan mengubah pelanggan untuk merubah pembayaran tersebut menjadi keuntungan. Nah, dalam teori inovasi, ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur tingkat inovasi pada sebuah model bisnis. Yang pertama terkait dengan radikalitas, mendefinisikan inovasi model bisnis sebagai perubahan radikal dalam cara perusahaan melakukan bisnis, kemudian mendefinisikan inovasi dalam hal apa yang disebut jangkauan inovasi, kemudian yang terakhir mengukur inovasi dalam hal kompleksitas. Kemudian mengenai bisnis model kanvas, bisnis model kanvas ini menggambarkan suatu organisasi yang menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari suatu produk, dan awal dari setiap diskusi, pertemuan, atau pekerjaan yang baik mengenai inovasi model bisnis atau berupa pemahaman bersama mengenai apa yang sebenarnya model bisnis itu. Nah, diperlukanlah konsep model bisnis yang mudah dipahami oleh semua orang, konsep yang memfasilitasi deskripsi dan diskusi. Tantangannya adalah konsep tersebut harus sederhana, relevan, dan dapat dipahami secara intuitif, serta tidak terlalu menyederhanakan kompleksitas fungsi perusahaan.
Nah, kanvas model bisnis ini telah diterapkan dan diuji di seluruh dunia dan telah digunakan di organisasi seperti IBM, terus Ericsson, Deloitte, dan lain-lainnya. Kemudian model bisnis ini dapat dideskripsikan dengan baik melalui 9 elemen dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan ingin menghasilkan uang. Seperti pada gambar di samping ya. Jadi di situ ada key partners, key activities, key results, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir revenue streams. Kemudian mengenai pengembangan teknologi dan tingkat kesiapan teknologi. Kesiapan teknologi sendiri itu dapat dikembangkan berdasarkan sisi penyediaan dan permintaan dalam kerangka penilaian objektif dan subjektif. Secara objektif, sisi penyediaan berkaitan dengan perkembangan suatu teknologi sebagai alat solusi yang dapat berfungsi untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Kemudian secara subjektif, sisi penyediaan berkaitan dengan persepsi pihak penyedia tentang suatu teknologi yang dikembangkannya. Setiap tingkat TRL itu memiliki deskripsi terperinci tentang karakteristik teknologi pada tingkat tersebut yang membantu dalam mengkomunikasikan status pengembangan teknologi secara konsisten dan jelas di dalam organisasi dan dengan mitra eksternal. Nah, di gambar sebelah kiri ini itu menunjukkan tingkat kesiapan atau kematangan teknologi. Mulai dari tingkat pertama itu menunjukkan dasar untuk riset teknologinya, kemudian tingkat kedua ini riset untuk pembuktian kelayakannya, tingkat kedua sampai tingkat keempat, kemudian tingkat 3 sampai tingkat 6 ini bisa dalam pengembangan teknologi, terus tingkat 5 sampai tingkat 7 itu masuk dalam demonstrasi teknologi, kemudian tingkat 7 ini mulai pengembangan sistem atau subsistemnya, dan yang terakhir tingkat 8 sampai 9 ini masuk ke dalam pengujian sistem dan peluncuran dan pengoperasiannya. Kemudian model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan teknologi. Ini adalah kerangka kerja atau metode model yang digunakan untuk menilai dan memprediksi adopsi teknologi baru. Teknologi acceptance model itu merupakan model yang menjelaskan bagaimana individu mengadopsi teknologi baru dengan didasarkan pada dua faktor utama, antara lain perceived usefulness atau kegunaan yang dirasakan, kemudian yang kedua ada perceived ease of use atau kemudian kemudahan penggunaan yang dirasakan. Nah, model TAM ini berasal dari teknologi psikologis untuk menjelaskan perilaku penggunaan teknologi informasi yang dilandaskan pada kepercayaan, sikap, niat, dan hubungan perilaku pengguna. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi penggunaan atas kegunaan dan kemudahan pengguna teknologi informasi sebagai suatu tindakan dalam konteks pengguna teknologi informasi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan menjadikan tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan teknologi informasi. Kemudian mengenai bab 3, metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Faisal. Baik, terima kasih Mas Lutfan, Mas Hari. Saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi bisnis model kanvas di PT Pamekasan Listrik Ideco terkait dengan migrasi sistem tersebut. Nah, penelitian ini dimulai dengan melakukan pemetaan bisnis model kanvas ya, di PT Pamekasan Nusantara Listrik Ideco dengan menggunakan 9 kategori utama dalam bisnis model kanvas, yaitu pertama kalau kita lihat di sini adalah key partners, di mana terdapat beberapa uh, poin atau parameter, yaitu adalah vendor perangkat, kemudian vendor tim instalasi, departemen, software management, kemudian operator unit alat berat dan engineer. Kemudian ada beberapa key activity, yaitu yang pertama adalah pemasangan perangkat pada unit alat berat, kemudian pemasangan antena jaringan, manajemen data, dan monitoring proses. Kemudian key resource-nya yaitu adalah perangkat UMPC yang akan ditanamkan dalam unit untuk mengakomodir sistem EWAXPO tersebut. Kemudian ada radio antena, kemudian ada kabel konektor dan jaringan Wi-Fi. Kemudian untuk value proportionnya ini adalah kita mendapatkan real-time monitoring unit alat berat, kemudian real-time data performance, real-time report, kemudian informasi yang cepat dan akurat. Kemudian untuk customer relationship, ini kita menggunakan Google WhatsApp, email, kemudian dashboard real-time monitoring yang dihasilkan oleh auto display system itu sendiri. Kemudian untuk channelnya yaitu ada report server, WhatsApp, dan website. Kemudian untuk customer segmentnya ada
manajemen perusahaan itu sendiri, kemudian operation department, production department. Kemudian cost structure-nya yang kita keluarkan di sini adalah pembelian perangkat, kemudian kontrak kerja manpower instalasi, kemudian pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya adalah revenue stream yang akan kita dapatkan dengan melakukan migrasi ini adalah peningkatan produksi dan efisiensi alat. Nah, selanjutnya PMC ini harapannya digunakan untuk mempermudah dalam manajemen untuk monitoring efektivitas dari migrasi sistem auto display system Evaxlo itu sendiri. Next, selanjutnya. Next. Ya, dalam migrasi sistem itu kita juga menggunakan teknologi asset model, yaitu mengukur tingkat kesiapan perusahaan atau perangkat-perangkat dalam perusahaan tersebut untuk menilai pengetahuan dan kemampuan dari individu dalam organisasi terkait dengan sumber daya yang diperlukan untuk memulai implementasi. Nah, TAM itu sendiri ya membantu dalam mengontrol, mengembangkan proses implementasi dalam menangkap kondisi awal perusahaan sebelum perubahan sistem itu terjadi. Nah, kemudian instrumen penelitian sendiri yaitu ada TAM, teknologi asset model dengan menggunakan 21 indikator yang mencakup variabel kemudahan, kebermanfaatan, dan penerimaan teknologi informasi. Selanjutnya, next. Hal itu dijabarkan ya di dalam tabel berikut. Sebelah kiri ada beberapa parameter antara kemudahan, kebermanfaatan, dan kepenerimaan. Yaitu dalam indikator tersebut masing-masing terdapat 7 ya. Dalam masing variabel itu terdapat 7 indikator yang untuk menilai tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem, kemudian kebermanfaatan, yaitu feedback umpan balik dari pengguna terkait dengan manfaat sistem itu sendiri, kemudian adalah penerimaan. Ya, jadi masing-masing individu atau karyawan bisa menerima migrasi sistem yang kita lakukan. Nah, validitas instrumen ini dievaluasi menggunakan Unitype, kemudian kita hitung korelasi antara setiap nilai instrumen dengan total instrumen dengan pada variabel terkait. Nah, jika koefisiensi korelasi mencapai 0,5 atau lebih, data dianggap valid. Kemudian terkait dengan reliabilitas instrumen dievaluasi dengan menghitung Crown Batch, Alpha, kemudian menggunakan Minitab. Ya, selanjutnya next. Ya, ini merupakan model penelitian yang kita lakukan, yaitu dengan menggabungkan beberapa indikator ya, indikator dalam variabel, kemudian menggabungkan dan mencari korelasinya, di mana terdapat beberapa hipotesa yang kita uh, rancang, yaitu yang pertama adalah terhadap hubungan positif antara persepsi kemudahan penggunaan dan kinerja aktual penggunaan sistem Evaxlo sendiri. Kemudian yang kedua, hipotesa kedua terdapat hubungan positif antara persepsi penggunaan dan kinerja aktual penggunaan sistem. Kemudian yang ketiga, hipotesanya terdapat hubungan positif antara penerimaan teknologi dan informasi dengan kinerja aktual penggunaan sistem. Nah, metodologi analisis itu sendiri kita menggunakan confirmatory factor analysis dan static equation modeling ya untuk menilai validitas dan reliabilitas variabel terhadap keberhasilan sistem yang kita kembangkan. Selanjutnya next. Selanjutnya terkait dengan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang kita lakukan yaitu menyebar beberapa kuesioner melalui survei online, platform seperti Google Form, atau Microsoft Form. Kemudian survei ini kita anggap efektif karena bisa menjangkau banyak operator ya, operator unit alat berat. Kemudian aksesnya mudah, biaya rendah, proses cepat, dan responnya cukup tinggi. Nah, kuesioner survei ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang variabel penelitian seperti kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi risiko, kualitas hubungan, dan keberlanjutan. Nah, selain itu, karakteristik demografi responden juga akan dipetakan, yaitu terkait dengan masa usia kerja, kemudian golongan dan usia dari pekerja itu sendiri. Dan selanjutnya, next. Nah, penelitian ini berfokus pada operator unit berat di area kerja distrik Gideko yang merupakan calon pengguna dari sistem Evaxlo itu sendiri. Populasi ditentukan berdasarkan tadi lokasi kerja, masa kerja, golongan, dan karakteristik lainnya. Kemudian teknik proportive sampling ya ini kita gunakan untuk memilih partisipan yang sudah menggunakan sistem Evaxlo. Kemudian jumlah respondennya adalah 40 orang dengan rekomendasi untuk penelitian dengan analisis multivariate.
Ya, kita menggunakan kuesioner dengan skala kuesioner Likert ya 1 sampai 5, di mana pada satu dengan skor 5 itu sangat setuju, setuju skor 4, ragu-ragu 3, dan tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju 1. Ya, kita sumber menggunakan Sugiono tahun 2019. Next. Nah, ini merupakan beberapa gambaran dari skema penelitian yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu data awal mengenai kebutuhan perangkat, data operator, dan alat berat. Kemudian bisnis model, kita mengidentifikasi bisnis model di PT Pemersatu dan Nusantara Gideco yang menggunakan bisnis model Canvas. Kemudian kita melakukan teknik acceptance model, teknologi acceptance model pada PT Pemersatu dan Nusantara Gideco dengan responden operator, ya, pengguna dari sistem e-workflow itu sendiri. Kemudian adalah kita melakukan analisa struktur equation modeling untuk menguji hubungan antara variabel yang berpengaruh pada sistem workflow. Kemudian ada tahapan pengolahannya, pengolahan datanya, tadi mulai, kemudian studi literatur, menyusun kuesioner, kemudian melakukan distribusi kuesioner, kemudian jika valid, maka akan lanjut menyusun laporan, jika tidak valid akan kita langsung lagi kuesionernya. Selanjutnya untuk rencana jadwal penelitian yang akan kami gunakan sendiri adalah ada beberapa 6 parameter dengan beberapa minggu, yaitu dari 10 minggu terkait dengan penyusunan kuesioner, trial run draft kuesioner, perbaikan distribusi kuesioner, penyebaran penggunaan data kuesioner, pengolahan data kuesioner, dan analisa dan interpretasi data yang kita peroleh. Next. Nah, ini merupakan sumber data pustaka yang kita gunakan. Ya, mungkin selanjutnya next. Cukup dari kami, dari kelompok 12. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak yang sudah menyimak pemaparan dari kelompok kami, kelompok 12, terkait dengan bisnis model dan teknologi assessment model, pengembangan migrasi sistem auto dispatch system Ewaxlo di PT Pemersatu Nusantara Distrik Gideco. Saya Muhammad Fahmi dan rekan saya Mas Lutfan dan Mas Heri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.